Negara Islam Madinah adalah contoh terbaik dari sebuah konsep negara yang pernah ada karena dibangun oleh sang utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berbagai permasalahannya, negara kota yang cukup kecil pada awalnya dapat menjadi sebuah negara yang begitu besar wilayahnya. Negara Madinah ini menjadi role model utama bagi umat Islam sepanjang masa. Lalu, bagaimana negara Madinah ini terbentuk dan berkembang? Negara Madinah adalah bentuk nyata dari sebuah negara yang berlandaskan pada ajaran Islam. Berawal dari diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajak manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala di Mekah. 5 tahun dakwah Rasul kepada penduduk Mekah semakin sulit. Hanya segelintir manusia yang menerima dakwahnya. Para penguasa Mekah dan pendukungnya melakukan berbagai upaya untuk menjegal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemeluk Islam yang lemah menjadi sasaran penyiksaan mereka. Tahun kelima dari kenabian, 12 laki-laki dan 4 wanita muslim diperintahkan untuk hijrah ke Habsyah guna mencari suaka. Tahun ke-7 kenabian, terjadi pemboikotan total para penguasa Mekah dan pendukungnya terhadap klan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dan umat Islam pada waktu itu mengalami penderitaan yang luar biasa selama 3 tahun. Tahun ke-10 kenabian, terjadi pembatalan dan perbaikan perjanjian pemboikotan tersebut. Namun demikian, dakwah Rasulullah semakin sulit di Mekah. Pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian, Rasulullah pergi ke Taif untuk berdakwah dengan harapan penduduknya mau menerima dakwah tauhidnya serta melindungi dan menolongnya dari kaumnya sendiri. Namun ternyata penduduknya menolak ajakan tersebut dan beramai-ramai melempari Rasul dengan batu hingga Rasulullah terluka. Tahun ke-11 kenabian pada musim haji, 6 pemuda dari Yasrib yang berasal dari suku Khazraj, sekarang disebut Madinah, menerima dakwah Rasulullah dan masuk Islam. Mereka kemudian berdakwah di Yasrib. 1 tahun kemudian, pada musim haji tahun ke-12, 12 orang laki-laki dari Yasrib yang terdiri dari 5 orang sebelumnya dan 7 orang baru bertemu dengan Rasulullah di Bukit Aqobah untuk berbaiat kepada Rasulullah. Dalam sirah Nabawi, peristiwa ini disebut sebagai Baiat Aqobah pertama. Musim haji tahun ke-13 kenabian, 30 orang laki-laki dan perempuan melakukan Baiat Aqobah kedua. Sejak saat itu, hijrahnya umat Islam ke Madinah secara sembunyi-sembunyi dilakukan, sementara Nabi dan sahabat dekatnya tetap di Mekah. 2 bulan setelah terjadi Baiat Aqobah kedua, parlemen dari para penguasa Mekah mengadakan pertemuan paling kritis. Diputuskan untuk memilih wakil dari tiap kabilah untuk bersama-sama membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian, rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikepung. Namun berkat mukjizat dan siasat, Rasulullah dapat lolos dari rencana pembunuhan itu dan berhijrah ke Madinah. Hijrahnya umat Islam dan Rasulullah ke Madinah menjadi titik balik kejayaan Islam. Di kota tersebut, negara dan peradaban Islam mulai dibangun oleh Rasulullah. Lewat bimbingan wahyu Allah, Rasulullah membangun masyarakat Madani, yaitu masyarakat utama yang hidup berlandaskan pada ajaran Islam. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun negara Islam secara damai. Rasulullah membangun negara Madinah bukan dengan cara merebut paksa kekuasaan atas suatu wilayah. Berbagai peperangan yang terjadi setelah negara Madinah terbentuk adalah sebagai konsekuensi politik dari sebuah negara merdeka dalam rangka mempertahankan kedaulatannya. Musuh-musuh baik dari luar maupun dari dalam negara sendiri terus-menerus berusaha menghancurkan negara Islam yang baru berdiri ini, sehingga siasat politik dan peperangan harus dilakukan. Dalam Islam sendiri, dalam menjalankan peperangan memiliki aturan etika moral yang tinggi.